Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrika Marsalva dengan NIM 1902110487 dari kelas C, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di mana kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai ekstraksi DNA buah dari buah stroberi, buah pisang, dan juga buah pepaya. Adapun alat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yaitu gelas kaca, kemudian gelas plastik, kemudian ada sendok makan, kemudian kertas saring, kemudian kantong plastik, selanjutnya karet gelang, tusuk gigi, dan timer. Kemudian bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yaitu ada buah stroberi, kemudian ada buah pisang, kemudian ada buah pepaya, selanjutnya ada alkohol 70%, kemudian ada sabun cuci tangan, sabun colek, sabun deterjen, dan air mineral hangat. Kemudian ada garam. Untuk langkah percobaan yang pertama yaitu kita memasukkan alkohol 70% ke dalam freezer. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan ekstraksi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan sabun deterjen, sabun colek, sabun cuci tangan, garam, dan juga air mineral yang hangat. Dan telah tersedia 3 buah gelas plastik. Sebelum membuat larutan ekstraksi, kita memberi label terhadap gelas plastik yaitu A, B, dan C. Setelah dilabeli seperti ini, kita memberi garam sebanyak 2,5 sendok makan ke dalam masing-masing gelas plastik. Setelah diberi garam seperti ini, kita menambahkan air mineral dengan takaran 10 sendok makan. Setelah seperti ini, kita mengaduknya hingga terlarut. Nah, setelah larutan garam dan air telah tercampur seperti ini, kita memasukkan jenis sabun ke dalam gelas plastik A, B, dan C. Di mana pada gelas plastik A, kita beri sabun deterjen sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian kita mengaduknya. Selanjutnya, gelas B kita beri sabun colek dengan sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian kita mengaduknya. Selanjutnya pada gelas C kita
diberi sabun cuci tangan sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian mengaduknya. Setelah seperti ini, kita memasukkannya ke dalam freezer terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kita menyiapkan buah sampel yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada buah stroberi, buah pisang, dan juga buah pepaya. Serta menyiapkan juga kantong plastik, di mana masing-masing dari buah ini kita masukkan ke dalam 3 buah kantong plastik. Nah, yang pertama kita memasukkan buah stroberi ke dalam plastik, di mana setiap plastiknya diisi 1 buah stroberi. Untuk yang kedua yaitu buah pisang, kita menggunakan 1/4 bagian setiap kantong plastiknya. Selanjutnya kita memasukkan buah pepaya ke dalam kantong plastik sebanyak 1 potong kecil buah pepaya. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam kantong plastik, kita menghancurkannya hingga tidak ada gumpalan yang tersisa. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum terhadap sampel buah stroberi terlebih dahulu yang diberi oleh larutan ekstraksi dari ketiga jenis sabun yang berbeda. Kita masukkan larutan ekstraksi ke dalam kantong plastik yang sudah diberi buah stroberi yang telah dihancurkan. Yang pertama, kita memberi larutan ekstraksi dengan sabun deterjen kepada kantong plastik dengan takaran 1,5 sendok makan. Kemudian kita mencampurnya. Selanjutnya kita memasukkan larutan ekstraksi dengan jenis sabun colek ke dalam plastik, di mana takaran yang diberikan yaitu 1,5 sendok makan. Selanjutnya kita mencampurnya. Selanjutnya memasukkan larutan C atau larutan ekstraksi dengan jenis sabun cuci tangan ke dalam kantong plastik, di mana takarannya yaitu 1,5 sendok makan. Kemudian mencampurnya. Selanjutnya kita menyiapkan gelas kaca, kertas saring, dan juga karet gelang. Ketiga alat ini kita rangkai seperti ini. Setelah dirangkai seperti ini, maka kita memberi penamaan gelas kaca tersebut dengan sebutan A, B, dan C. Selanjutnya, gelas A akan kita beri campuran dari buah stroberi yang telah dihancurkan dan juga larutan ekstraksi dengan sabun deterjen. Kita tuang sedikit demi sedikit ke atas kertas saring. Setelah kita tuang sedikit demi sedikit, kita menunggu hingga tersaring semua. Selanjutnya kita berpindah pada gelas B yang akan kita isi dengan campuran dari stroberi dan juga larutan ekstraksi dengan sabun colek. Kita tuangkan sedikit demi sedikit. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga tersaring semua. Selanjutnya pada gelas C, kita tuangkan campuran stroberi yang diisi dengan sabun cuci tangan. Kita tuangkan sedikit demi sedikit. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga tersaring semua. Setelah dia dapatkan hasil seperti ini,
Pertama-tama kita mengamati DNA stroberi pada gelas A. Kita membutuhkan alkohol, timer, dan juga tusuk gigi. Kita menuangkan alkohol 70% pada gelas A melalui dinding-dinding gelas. Lalu kita memulai timer. Pada detik ke-45 didapatkan DNA. Saya akan mengambilnya menggunakan tusuk gigi. Ini adalah DNA dari buah stroberi menggunakan larutan ekstraksi dengan sabun deterjen. Jumlah DNA yang keluar banyak. Ada pada bagian kanan gelas. Selanjutnya pengamatan terhadap gelas B, di mana ada campuran stroberi dengan larutan ekstraksi menggunakan sabun colek. Kita menambahkan alkohol 70% melalui dinding-dinding gelas. Selanjutnya kita menyalakan timer. Sudah didapatkan pada detik ke-43. Didapatkan putih yang merupakan DNA dari buah stroberi. Ini merupakan DNA dari buah stroberi yang didapatkan dengan campuran ekstrak menggunakan sabun colek. Selanjutnya kita mengamati pada gelas C atau gelas yang diisi dengan campuran stroberi dan juga larutan ekstraksi menggunakan sabun cuci tangan. Kita menambahkan alkohol 70% melalui dinding gelas. Kita menyalakan timer. Telah didapatkan gumpalan putih pada 3 menit 38 detik. Ini merupakan DNA dari buah stroberi. Jadi gumpalan DNA yang dihasilkan dari larutan ekstraksi menggunakan sabun cuci tangan jumlahnya banyak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan percobaan terkait buah pisang, di mana buah pisang yang telah dihancurkan seperti ini kita beri larutan ekstraksi yang sudah kita buat. Ada larutan A, B, dan C. Pertama, pada kantong ini kita beri larutan A, yaitu larutan ekstraksi menggunakan deterjen. Kita beri 3 sendok makan larutan A. Kita campurkan seperti ini. Selanjutnya, pada plastik kedua, kita beri larutan B dengan takaran 3 sendok makan. Kemudian kita mencampurkannya seperti ini. Kemudian pada kantong plastik berikutnya kita beri larutan C. Larutan C ini berisi sabun cuci tangan. Kita beri 3 sendok makan larutan C ke dalam kantong plastik. Kemudian kita campurkan. Setelah kita campur seperti ini, kita siapkan alkohol 70%, kemudian kertas saring, karet gelang, dan juga timer untuk melakukan proses ekstraksi melihat DNA dari buah pisang. Dan kita siapkan juga sebagai wadah, yaitu 3 gelas kaca. Untuk yang pertama, kita merangkai kertas saring, karet gelang, dan juga gelas kaca seperti ini. Setelah kita rangkai seperti ini, kita memberi label A, B, dan C pada gelas kaca. Setelah gelas kaca diberi label seperti ini, pada gelas A kita menuangkan larutan pisang dan juga larutan ekstraksi yang dituangkan sedikit demi sedikit. Kemudian setelah seperti ini kita tunggu
hingga tersaring semua. Pada gelas B, kita menuangkan campuran dari buah pisang dan juga larutan ekstraksi menggunakan sabun colek secara perlahan. Sedikit demi sedikit kita tuangkan. Dan apabila seperti ini, kita tunggu hingga tersaring semua. Kemudian pada gelas C, kita memberi campuran dari buah pisang dan larutan ekstraksi dengan sabun cuci tangan. Kita tuang sedikit demi sedikit. Setelah seperti ini, kita tunggu beberapa saat hingga tersaring semua. Setelah didapatkan seperti ini, kita siapkan alkohol 70% untuk ditambahkan pada dinding-dinding gelas. Yang pertama pada gelas A. Lalu kita menyalakan timer. Pada detik ke-37 didapatkan DNA dari buah pisang. Telah terlihat pada gelas A. DNA yang terbentuk banyak pada gelas A. Saya akan mengambilnya menggunakan tusuk gigi. Ini merupakan DNA pisang pada gelas A. Terbentuk banyak sekali pada gelas A. Kemudian kita memberi alkohol 70% pada gelas B. Kita beri melalui dinding-dinding gelas. Kemudian kita menyalakan timer, di mana pada 1 menit 21 detik terlihat adanya DNA yang muncul pada gelas B. DNA yang muncul pada gelas B cenderung sedikit. Selanjutnya pada gelas C, kita menuangkan alkohol 70% kepada gelas C melalui dinding-dinding gelas. Pada detik ke-57 pada gelas C terlihat adanya gumpalan DNA yang telah berada pada lapisan antara alkohol dan lapisan ekstraksi. Hasil yang didapatkan banyak pada gelas C. Ini merupakan DNA yang telah didapatkan pada gelas C. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan praktikum pada sampel buah pepaya. Setelah buah pepaya dihancurkan seperti ini, kita memberi dengan larutan ekstraksi A, B, dan C. Yang pertama, kita memberi larutan ekstraksi A yang berisi sabun deterjen ke dalam kantong plastik sebanyak 3 sendok makan. Kemudian mencampurkannya. Selanjutnya beralih pada larutan B. Kita memasukkan larutan B yang berisi sabun colek ke dalam kantong plastik sebanyak 3 sendok makan. Kemudian mencampurkannya. Selanjutnya kita memberi larutan ekstraksi C ke dalam kantong plastik sebanyak 3 sendok makan. Kemudian mencampurkannya. Setelah kita campur dengan larutan ekstraksi seperti ini, kita menyiapkan 3 buah gelas, alkohol, tusuk gigi, kertas saring, karet gelang, dan juga timer. Yang pertama-tama kita merangkai gelas kaca, kertas saring, dan juga karet. Setelah dirangkai seperti ini, kita memberi label A, B, dan C. Selanjutnya, pada gelas kaca A, kita tuangkan campuran dari buah pepaya dan larutan ekstraksi sabun deterjen secara perlahan. Selanjutnya, pada gelas B, kita tuangkan campuran buah pepaya dan sabun colek secara perlahan. Selanjutnya pada gelas C, kita tuangkan campuran pepaya dan sabun cuci tangan secara perlahan.
Setelah seperti ini, kita tunggu beberapa saat hingga tersaring semua. Setelah ditunggu beberapa saat hingga tersaring semua seperti ini, kita ambil kertas saring dan juga karet dari gelas kaca. Kita peras kertas saring sedikit demi sedikit. Setelah didapatkan seperti ini, kita menuangkan alkohol 70% melalui dinding-dinding gelas. Yang pertama, saya akan menuangkan alkohol 70% pada gelas A. Dan saya akan menyalakan timer. Pada 1 menit 32 detik telah terlihat gumpalan-gumpalan putih yang ada pada gelas A. Terlihat adanya gumpalan putih pada gelas A yang tidak bisa diambil oleh tusuk gigi. Gumpalan yang terbentuk cukup banyak. Selanjutnya pada gelas B, saya akan menuangkan alkohol 70% ke dalam gelas B melalui dinding-dinding gelasnya. Kemudian saya menyalakan timer. Setelah 6 menit kita diamkan, pada gelas B muncul DNA dalam jumlah yang sedikit dan masih belum bisa diambil menggunakan tusuk gigi karena bentuknya yang menyebar dan tidak menggumpal. Selanjutnya pada gelas C kita beri alkohol 70% melalui dinding-dinding gelas. Lalu kita nyalakan timer. 1 menit 20 detik telah muncul DNA dari buah pepaya yang ada pada gelas C dalam jumlah yang sedikit. Ini adalah DNA dari buah pepaya yang saya dapatkan. Karena dalam jumlah yang sedikit, jadi saya memperoleh dalam jumlah yang sedikit pula. Sekian praktikum saya mengenai ekstraksi DNA dari buah stroberi, buah pisang, dan juga buah pepaya. Saya Efrika Marsalva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.